Welcome to the weekly podcast of International Church Bogor. We're glad you're here. Our mission is to see you take spiritual steps in becoming a fully devoted follower of Jesus. So we pray you would encounter God in a fresh new way today. To learn more about our church, visit icbogor.com. Now let's listen to this week's message. Check. Wow, there we go. Good morning, everyone. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. And early Merry Christmas. Dan selamat Selamat Natal. My name is Pastor Ben, and I'm one of the pastors here at the center. Nama saya Pastor Ben dan saya adalah salah satu pastor di tempat ini. I ordinarily take care of the English service. Saya biasanya melayani bertanggung jawab untuk yang ibadah bahasa Inggris. And every so often, Pastor Arif gives me the opportunity to share in the Indonesian service as well. Dan setiap berapa minggu Pastor Arif minta saya juga khotbah di yang ibadah So bahasa I'm excited to Indonesia. be here with you all this morning. Jadi saya sangat bersemangat untuk ada bersama dengan saudara pagi ini. Yes. All right. Are you ready to hear the word of God today? Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? We've been talking about the theme of salvation and justice. Kita sudah bicara mengenai tema keselamatan dan keadilan. Now, your reaction might be much like mine when I heard the theme for 2 months. Mungkin reaksi Bapak Ibu sama dengan reaksi yang saya alami. Wow, that's a long time to talk about salvation and justice. Itu panjang banget ya untuk ngomong mengenai keselamatan dan keadilan. Because in some ways, it's very theological. Karena di satu sisi itu sangat teologis. It seems like it's way out there, and how does it apply to my life? Kadang kita pikir, itu kayak terlalu teori. Bagaimana saya bisa aplikasikan dalam kehidupan saya? But the truth is that theology is life. Tapi kenyataannya teologi itu adalah kehidupan. Let me give you an example. Mari saya berikan contoh. When we talk about the idea of justice, Pada saat kita bicara mengenai ide tentang keadilan, what we understand is that someday we will stand before God and be judged yang kita tak pahami adalah suatu saat kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan diadili for everything we've ever done. atas semua yang pernah kita lakukan. The Bible teaches us that all of us are sinners and have fallen short of God's glory. Kita mengajarkan bahwa kita semua adalah orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Some people have the idea that somehow God's justice is like a scale. Ada berapa orang yang berpikir keadilan Tuhan tuh kayak timbangan. That if you have enough good, Kalau kita punya banyak kebaikan and it outweighs the bad, yang lebih berat dari kejahatan kita, that God will pronounce you righteous. jadi Tuhan akan bilang kita orang benar. And it sounds really good, Dan kedengarannya baik, but it's not true. tapi itu bukan kebenaran. It's not true here on this earth, and it's not true in heaven. Tidak benar di dunia ini, apalagi nanti di surga. Let's think about it for a moment. If a convicted murderer stands before a judge, Coba kita pikir kalau ada satu orang yang sudah terbukti sebagai pembunuh di hadapan and hakim, they tell the judge, look at all the good I did. dan dia bilang, coba lihat semua kebaikan yang saya pernah lakukan. I was generous with my stuff. Saya murah hati dengan kekayaan saya. I was nice to my employees. Saya bersikap baik kepada karyawan saya. I said good things to my kids and my wife. Saya bicara yang hal baik kepada anak dan keluarga saya. The judge isn't going to all of a sudden erase the murder because he has these good things that he did. Tapi bukan berarti hakim akan menghapuskan kejahatan pembunuhannya karena semua kebaikan yang dia pernah lakukan. When we talk about the justice of God, it's just like that. Saat kita bicara mengenai keadilan Tuhan, sama halnya seperti itu. And everyone that you surround yourself with, all of us are going to stand before God someday. Semua orang yang ada di sekeliling kita, semua akan berdiri di hadapan Allah pada waktunya. But we, as followers of Jesus, we believe in justification. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita percaya akan pembenaran. Justification, this is a theological word that I want to make sense to you this morning. Pembenaran itu adalah istilah teologi yang saya mau bantu jelaskan kepada saudara. What justification means is when God looks at you, He doesn't see your sin. Pembenaran itu adalah pada saat Tuhan melihat kita, dia tidak melihat dosa kita. He sees His Son, Jesus. Dia melihat anaknya Yesus. That He doesn't see Pastor Day or Pastor Joy or anyone in this room. He sees His Son, Jesus. Dia tidak melihat Pastor Dede atau Pastor Enti atau semua orang yang di dalam ruangan ini. Dia melihat anaknya Yesus. That Jesus' blood, it covers us from the justice of God. Darah Yesus melingkupi kita, menaungi kita dari penghukuman Tuhan. Now, let me relate this to Christmas. Mari saya hubungkan hal ini dengan Natal. The Sunday that I'm most excited for in December is December 8th. Hari Minggu yang saya paling excited di bulan Desember itu tanggal 8. Why? Kenapa? Because we want to share this incredible good news with your family, your friends, your colleagues, the people you go to the gym with.
Karena kita mau membagikan cerita yang luar biasa ini kepada keluarga saudara, kepada anak saudara, kepada teman kerja saudara. I asked our team to put an invitation on every one of your seats, and it's not an invitation for you. Saya meminta tim untuk menaruh undangan ini di kursi saudara dan ini sebenarnya bukan untuk saudara. So don't take this and put it on your refrigerator with a magnet. Jadi jangan ambil ini dan tempel di kulkas saudara. I know it looks really nice. It's a nice decoration for the home, yeah? Ya, saya tahu ini bagus ya, bisa buat pajangan di rumah. But it's meant for you to give it to somebody that is far from God. Tapi ini adalah untuk diberikan kepada teman atau rekan kita yang sudah jauh dari Tuhan. Somebody that right now will stand before God's justice and be judged. Seorang yang pada saat ini akan berdiri di hadapan Tuhan dan dihakimi. And if they don't hear the gospel, Dan kalau mereka belum mendengar Injil, God will say guilty. dan Tuhan akan bilang orang itu bersalah. But we believe on that Sunday that many are going to enter the kingdom of God. Dan kita percaya Amen. pada hari Minggu itu akan banyak orang yang masuk That dalam many will kerajaan be surga. saved and delivered from their sins. Akan banyak orang yang menerima keselamatan dan dibebaskan dari And dosa. heaven will rejoice. Dan surga akan bersuka cita. And so I'm asking you to take one of these cards. Jadi saya minta saudara untuk ambil satu kartu ini. If you're one of those people that have a lot of friends, Kalau saudara punya banyak teman, then please take a lot of cards silakan ambil lebih banyak lagi. and tell everyone about an opportunity for an incredible Sunday service at the Dan center. bagikan kepada semua orang teman-teman saudara mengenai hari Minggu yang luar biasa nanti. And who wouldn't want hot cocoa and cookies? Dan siapa yang mau coklat panas dan cookies. Now, continuing on our theme, salvation and justice, Jadi melanjutkan tema kita keselamatan dan keadilan. talking about theology. Bicara mengenai teologi. Theology, I think, can be related to our bodies. Saya pikir teologi itu bisa dihubungkan dengan tubuh kita. Let me explain. There's some parts of the body that are crucial, Ada beberapa bagian dari tubuh kita yang sangat penting. and there's some parts of the body that aren't that important. Ada beberapa bagian dari tubuh yang mungkin nggak terlalu penting. Let me explain. Saya jelaskan. So, for instance, some of you don't have any tonsils, Mungkin ada beberapa dari kita tidak lagi punya amandel. and I still heard you singing, Dan saya masih bisa dengar saudara bernyanyi. and I'm sure your spouse has still heard you yelling. Dan saya pikir pasangan saudara masih mendengar saudara berteriak. You can live without your tonsils. Kita bisa hidup tanpa amandel kita. Right? Some of you don't have an appendix. Mungkin ada beberapa dari kita tidak lagi punya usus buntu. And at the time, I know that that was a very painful moment in your life. Saya ngerti pada saat infeksi itu sangat sakit rasanya. But this morning, you look pretty comfortable. Tapi pagi ini saudara cukup nyaman kelihatannya. But there's certain parts of your body that are crucial. Tapi ada beberapa bagian dari tubuh kita yang sangat penting. Without a brain or a heart, well, you wouldn't be here this morning. Tanpa otak atau jantung kita nggak akan ada di tempat ini. Theology is similar. There are core beliefs and then there are secondary beliefs. Teologi juga sama, ada teologi yang sangat inti, ada teologi juga yang kita bilang sekunder. Let me teach you a theological word called orthodoxy. Saya bagikan mengenai istilah teologi ini yang bernama ortodoksi. Orthodoxy refers to the adherence to establish historical, accepted doctrines and beliefs that define the core teachings of a particular faith tradition, often rooted in the foundational creeds and scriptural interpretations. Ortodoksi mengacu pada kepatuhan terhadap doktrin dan kepercayaan yang telah diterima dan ditetapkan secara historis, yang mendefinisikan ajaran inti dari tradisi iman tertentu yang seringkali berakar pada kredo dasar dan interpretasi kitab suci. These are those core beliefs of the church Ini adalah kepercayaan inti dari gereja that without them, yang tanpa hal ini, honestly, we shouldn't even be meeting this morning tanpa hal itu kita gak perlu ketemu pagi because hari our ini. faith is meaningless. Karena iman kita menjadi sia-sia. Now, there's other things in our faith that I would call secondary. Ada hal-hal lain dari iman kita yang mau saya bilang itu hal-hal sekunder. They might be our personal preference. Mungkin pilihan pribadi kita. They might be just a particular belief that we have on scriptural interpretation. Mungkin ada pemahaman tertentu dari ayat Alkitab tertentu yang kita So pilih. let's do a little test. Mari kita lakukan tes sedikit ya. I'm going to give you a topic, Saya akan berikan satu topik. and then you're going to respond core or secondary. Saudara nanti respon inti atau sekunder. See ya. Let's try one more time. See ya. All right. Didn't know you were going to get tested this morning. Oke, siapa yang nyangka saudara akan ada ujian pagi ini? Worship music style. Gaya musik? Oh, good job. Good job. Bagus, This- bagus. This one's a little tricky, Nah, yang abis ini agak tricky. but don't overthink it. Jangan pikir terlalu serius. The view of the end times. Pandangan tentang akhir zaman. Secondary. Ya, Very good. sekunder, betul. All right, how about this one? The Trinity. Trinitas. Very good. Cultural practices and traditions. Oke, praktek budaya dan tradisi gereja.
Good. The death and resurrection of Jesus Christ. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Salvation by grace through faith. Keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. So I'm happy that you already sort of understand the core and secondary beliefs of our faith. Saya senang bahwa saudara sudah memahami perbedaan antara kepercayaan inti dan sekunder. One of the ancient practices of the church is something called creeds. Salah satu praktek gereja dari awal yang disebut adalah credo atau pengakuan iman. The early church fathers, they wrote down statements of faith that were regularly recited in church gatherings. Bapak-bapak gereja menulis pernyataan iman yang diucapkan bersama-sama jemaat dari awal. The word creed, it comes from the Latin word credo, which means I believe. Kata-kata creed yang berasal dari kata Latin credo artinya adalah saya percaya. Maybe some of you grew up in one of these faith traditions where every Sunday you recited a creed. Mungkin berapa dari kita tumbuh di gereja yang melakukan tradisi ini, mengucapkan pengakuan iman. One of the most famous creeds is the Apostles' Creed, Salah satu yang paling terkenal adalah pengakuan iman rasuli. written in the 2nd century AD, and I'll Ditulis- have think I read it this morning. Ditulis di abad kedua yang berbunyi seperti ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Now, some of you already knew that creed, right? Berapa dari kita sudah tahu pengakuan iman tersebut? We don't typically recite creeds in our modern contemporary churches. Biasanya di gereja modern kontemporer ini kita tidak lagi mengucapkan pengakuan iman ini. And I believe has largely been lost. Dan pernyataan saya percaya ini sebagian besar sudah hilang. What I hear a lot more of is I think, I feel, I imagine. Yang saya lebih sering dengar itu pernyataan seperti saya pikir, saya rasa, saya bayangkan. But my prayer today is that we would walk away with a deeper conviction of what we believe. Tapi doa saya pagi ini kita akan jalan keluar dari ibadah ini dengan keyakinan yang lebih kuat akan kepercayaan kita. To understand salvation, you must understand the core non-negotiable beliefs of the church. Untuk mengerti mengenai keselamatan kita harus mengerti doktrin inti dari gereja. You might notice in this creed, the very center of it is the most important part. Di bagian tengah dari pengakuan iman ini adalah yang paling penting. That says that Jesus suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended to the dead, and on the third day rose from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. Yang berbunyi, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. This is the core of the creed and the core of our faith. Ini adalah inti dari pengakuan iman, adalah inti juga dari iman kita. This morning I was thinking about the core beliefs of our faith, and I had this image of the game Jenga. Saya mikir pernyataan iman ini, saya pikir kayak Jenga. You know the game? Saudara tahu Jenga? All right. So imagine trying to take the first piece as the very bottom one. Oke, pikir kita ambil dari bagian yang paling bawah, satu bagian. Now, one, that's a really brutal thing to do to your opponent in that game. Nah, satu yang akan sangat brutal untuk lawan saudara. Because if the Jenga doesn't fall, it will fall. Karena kalau jengganya nggak jatuh, akan jatuh The berikut. second person is destined to lose. Jadi orang berikutnya udah pasti akan kalah. But it reminded me that if you take out the cornerstone, Saya pikir kalau kita ambil yang di pojokan itu, everything else is weakened. semuanya akan menjadi lemah. That's what the resurrection and the gospel of Jesus Christ is. Itulah kebangkitan dalam Kristus Yesus, artinya seperti Jesus itu. says that I am the chief cornerstone, Yesus berkata, aku adalah batu penjuru. that everything in our life is built on him. Semua dalam kehidupan kita dibangun di atas batu penjuru ini. I want to look at 1 Corinthians chapter 15. Saya mau melihat, kita sama-sama lihat dari 1 Korintus 15. We're going to start looking at verse 1 to 2. Kita akan lihat ayat pertama dan kedua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. It's interesting that Paul says to the Corinthian church, I want to remind you of the gospel I preached to you. Sangat menarik, Paulus berkata pada gereja di Korintus bahwa saya mau mengingatkan kamu akan Injil ini.
kind of encourages me for the 2 months of salvation and justice. Ini sangat mendorong saya, encourage saya untuk 2 bulan kita bicara mengenai keselamatan. Bethlehemers, I want to remind you of the gospel that's been preached to you over and over again. Gereja Bethlehem, saya mengingatkan saudara akan Injil yang sudah diberitakan kepada saudara berulang kali. Because it's by this gospel that you've been saved. Karena Injil ini saudara sudah It's diselamatkan. by this gospel that your entire life has been built on. Oleh Injil ini kehidupan saudara dibangun. It goes on in verse 3 to 8. Dan selanjutnya ayat 3 sampai 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paul, of most importance, is passing on to us, reminding us that Jesus died, was buried, and was raised. Pesan terpenting yang Paulus mau sampaikan adalah Kristus telah mati, dia dikuburkan, dan dia dibangkitkan. Whenever I baptize people, Setiap kali saya membaptis seseorang, one of the questions I always ask them satu pertanyaan yang selalu saya is tanyakan, I say, do you believe that Jesus died for your sins, rose again from the grave to give you new life? saya selalu tanya, apakah kamu percaya Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosamu, dan dia telah bangkit kembali? Because if you get that part wrong, Karena kalau saudara salah dalam hal itu, everything in your life, everything in your faith will crumble. semua yang ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan iman kita akan hancur. This is the most important part of our faith. Ini adalah bagian yang terpenting dari iman kita. And Paul, he wants to make it clear that this is fact. Dan Paulus ingin menekankan bahwa ini adalah fakta. In this passage, he says that Jesus appears to 500 people. He appears to his disciples, and he even appeared to Paul. Dan Paulus berkata dalam perikop ini bahwa Yesus menampakkan diri kepada 500 orang, dan kemudian kepada murid-muridnya dan menampakkan diri kepada dirinya sendiri, Paulus. And Paul's main point is that the resurrection happened. Intinya adalah Paulus ingin mengucapkan kebangkitan itu sudah terjadi. That it's not a myth or a legend, that it's historical fact. Jadi dia bilang kebangkitan itu bukan mitos atau legenda, tapi ini adalah fakta yang sudah terjadi. The title I gave my message today is The Stuff of Legends. Judul khotbah saya pagi ini adalah kisah legendaris. So we all know some legends. Semua kita tahu mengenai legenda ya. Indonesia's got some incredible legends. Di Indonesia itu ada banyak cerita legenda. I feel like you can't look at a lake or a mountain without hearing about a legend. Biasanya kita nggak bisa lihat danau atau gunung tanpa mendengar cerita legenda di balik Whenever semua I itu. studied Indonesian for 1 year, one of our lessons was actually about these legends. Pada saat saya belajar bahasa Indonesia selama 1 tahun, salah satu yang saya pelajari adalah mengenai legenda ini. And I remember hearing a legend that actually takes place in West Java. Dan saya ingat satu legenda yang di Jawa Barat, Tangkuban Parahu. Tangkuban Perahu. Anybody ever been to Tangkuban Parahu? Siapa yang pernah ke Tangkuban Perahu? Okay. Ya. Well, believe it or not, there's a legend of Tangkuban Parahu that tells of Dayang Sumbi, a princess whose dog, Tumang, who's secretly a god, retrieves a lost needle, leading him to marry and have a son, Sang Kuryang. Jadi legenda Tangkuban Perahu itu ceritanya bahwa ada seorang wanita bernama Dayang Sumbi yang punya anjing namanya Tumang yang sebenarnya dewa, dan Tumang itu menemukan jarum yang hilang sehingga mereka menikah dan punya anak namanya Sang Kuryang. Unaware of Tumang's true identity, Sang Kuryang kills him on a hunt which devastates Dayang Sumbi. Tanpa mengetahui identitas Tumang, Sang Kuryang membunuh Tumang. And she leads her to banish Sang Kuryang. Dan akhirnya Dayang Sumbi mengusir Sang Kuryang. Now, years later, Sang Kuryang unknowingly falls in love with his own mother. Bertahun-tahun kemudian Sang Kuryang tanpa sadar jatuh cinta pada ibunya sendiri. But when she realizes who he is, she stops their union by challenging him to build a lake and a boat by dawn. Pada saat Dayang Sumbi tahu identitas Sang Kuryang, dia menantang untuk menghentikan pernikahan mereka dengan menantang dia membangun danau dan perahu dalam satu malam. This is how these stories always go, right? Dan ini biasa ceritanya begini kan. And of course, he's not able to succeed. Tentu aja dia nggak berhasil He gets angry. dan dia marah, He Sang Kuryang. kicks the boat. Dia tendang perahunya. There it is. Dan itulah There jadinya. it is. And the explanation of a ancient volcanic collapse is not nearly as intriguing. Nah, sebenarnya
pernyataan yang fakta seperti kejadian vulkanis apa mengenai kejadian gunung ini tidak semenarik cerita legenda. Now, when we think about the gospel of Jesus Christ, Pada saat kita pikir mengenai Injil Yesus Kristus, that he died, was buried, and he rose from the grave and sits at the right hand of God the Father. bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dia bangkit dan naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. The age-old question, is this historical fact or is this the stuff of legends? Pertanyaan yang sudah ada dari ribuan tahun yang lalu, apakah hal ini benar? But what we'll see today is that the resurrection happened and it is not the stuff of legends. Apa yang mau saya buktikan hari ini adalah hal ini benar terjadi dan ini bukan legenda. Let me give you several reasons. Mari saya berikan beberapa alasan. The first is that the details are given specifically. Yang pertama, detailnya diberikan secara spesifik. Luke chapter 1, verse 3 to 4. Lukas 1 ayat 3 sampai 4. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. The book of Luke tells us that he was actually contracted by a Greek man, Theophilus. Kitab Lukas itu Lukas menunjukkan bahwa dia dibayar oleh seorang Yunani yang bernama Theophilus untuk menulis. He was given the task, the job of giving a historical account of the life and works of Jesus. Lukas ditugaskan untuk membuat tulisan sejarah mengenai kehidupan Yesus Kristus. Apparently it was so well received that he was also contracted to write the book of Acts. Ternyata dia sangat bagus, dia sampai menulis juga kitab kisah para And when you rasul. read specifically the book of Luke, Saat kita membaca kitab Lukas, you see that there are so many details that are given. kita bisa lihat banyak sekali detail yang diberikan. Luke chapter 3, 1 to 3, for instance, says this. Oke, Lukas 3 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. I know we hear a lot of names that don't sound familiar to us. Saya tahu mungkin kita dengar nama yang nggak familiar, But these are names that you can go to the historical archives and look up. tapi nama-nama ini bisa dicek di data sejarah. And you see that these people actually lived and they lived during the time of Christ. Dan kita bisa lihat bahwa orang ini sungguh nyata dan mereka hidup pada waktu And itu. Luke is setting out to give a historical record that these things took place. Dan Lukas memberikan tulisan bukti sejarah bahwa hal ini benar That it terjadi. can be verified. Data ini bisa diverifikasi. Now, those sorts of specific details are not the stuff of legends. Detail-detail seperti ini tidak ada dalam cerita legenda. How do legends usually begin? Bagaimana biasanya legenda dimulai? In a land far, far away. Dahulu kala di suatu tempat In yang a jauh, time long, long ago. bertahun-tahun yang lalu. We don't know necessarily the time, the place, the year. Biasanya kita nggak tahu tempatnya, waktunya, atau tahunnya. That's not what we see in the gospel. Tidak seperti itu dalam We Injil. have the details. Kita punya detailnya. Number 2, the people believe instantly. Yang kedua, banyak orang yang langsung percaya. The people were convinced of the events of the resurrection. They didn't believe centuries later, but rather they believed instantaneously. Banyak orang yang langsung percaya kepada kebangkitan Kristus, bukan bertahun-tahun kemudian. Actually, we have one of the earliest creeds of the early church. Sebenarnya kita punya satu kredo yang paling awal dari gereja That mula-mula. every time the early church came together, they would have recited. Di mana pada saat gereja mula-mula berkumpul, mereka akan mengulangi pernyataan ini. Scholars actually believe that this creed is written probably 6 months to 1 year after Christ. Para ahli percaya bahwa pernyataan iman ini ditulis sekitar 6 bulan sampai 1 tahun setelah kejadian kebangkitan Let's Yesus. read 1 Corinthians 15, 3 to 7. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi berapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. And some of you are saying we already read that. Ya, kita udah baca sebenarnya pernyataan ini. But like I said, we're reminding you of the gospel, Yeah. right?
Kami mengingatkan saudara akan hal ini The mengenai early Injil. church, they recited this every single time they came together. Gereja mula-mula mendeklarasikan hal ini setiap kali mereka berkumpul. We read in the book of Acts that the people, they believed instantly. Kita lihat di Kisah Para Rasul orang-orang menjadi percaya secara That there langsung. was something transformative about this message that was being preached. Pesan yang disampaikan ini mentransformasikan kehidupan mereka. Paul, the one writing this, his life was transformed instantly. Paulus yang menulis cerita ini kehidupannya ditransformasikan secara langsung. That Paul was on the road to Damascus ready to persecute the church and to bring back in chains the followers of Jesus. Jadi Paulus sedang dalam perjalanan ke Damaskus ingin menyiksa orang-orang percaya, tapi dia kembali menjadi orang yang percaya kepada Kristus. But he encountered the bright shining light from heaven that knocked him from his horse, and he encountered Christ. Tapi pada saat di jalan dia bertemu dengan Kristus melalui cahaya yang sangat terang. Something happened that caused him to believe instantly. Sesuatu terjadi yang membuat dia percaya secara And langsung. his life was transformed by the gospel. Dan kehidupannya ditransformasikan oleh Injil. Number 3, the Yang accounts ketiga. are awkward. Kisah-kisahnya terasa canggung. By awkward, I mean that they were just not what you would want everyone knowing about. Dengan canggung saya maksudnya adalah biasanya bagian dari cerita ini kita mungkin nggak ingin orang lain And when tahu. we think about legends, when you think about legends, Saat kita pikir mengenai legenda, you try to make yourself look as good as you possibly can. biasanya kita mau diri kita terlihat sangat bagus. People get taller, they get stronger. Ceritanya dibuat orang yang lebih tinggi, lebih gagah. Their mistakes get put off to the side. Kesalahan-kesalahan mereka disembunyikan. But that's not what we see in the Gospels of the Bible. Tapi nggak demikian dengan Injil. We see moments where the disciples don't believe Jesus. Kita lihat momen di mana murid-murid nggak percaya dengan We Yesus. see people like the disciple Thomas who didn't believe unless he touched Jesus' hands and feet. Ditulis bahwa Thomas nggak percaya kecuali dia bisa menyentuh luka Yesus secara We're given the langsung. story of Peter denying Christ 3 times. Kita lihat di kitab Injil Petrus menyangkal Yesus 3 Judas kali. betraying Jesus. Yudas mengkhianati Yesus. One of my favorite accounts Dan yang paling saya tertarik, is actually the disciple Mark. salah satu murid Markus. Mark, whenever he was with Jesus in the Garden of Gethsemane, Markus pada saat dia bersama Yesus di Getsemani, he was waiting there and he saw the Romans coming to take Jesus. dia sedang menunggu di situ dan dia tentara Romawi datang untuk menangkap Yesus. And the Bible records that he got scared and ran away. Dan Alkitab menulis bahwa dia ketakutan dan dia lari. But it didn't just end there. Nggak cuma sampai di situ. It says that somebody grabbed his cloak Seorang menarik jubahnya and he ran away naked. dan dia lari telanjang. Some of you didn't even know that was in the Bible. Sudah mungkin nggak tahu bahwa ini ditulis di Alkitab. But I can tell you that if it was a legend, it wouldn't be in the Bible. Mari saya katakan kalau ini adalah cerita legenda, hal ini nggak akan ditulis. No one would just make this stuff up. Tidak ada yang membuat-buat hal ini. Nobody would put things in the scripture that are unfavorable. Tidak ada yang akan menulis di kitab Injil yang membuat Injil terlihat kurang And menarik. so we have to ask ourselves, why is it there? Kita harus tanya, jadi kenapa ada di It's because it happened. Karena hal ini yang sebenarnya terjadi. I love the authenticity of the New Testament writers. Saya menyukai keaslian penulis kitab Because Perjanjian Baru. their point's not to make themselves look great. Karena poinnya bukan untuk membuat mereka kelihatan bagus. The point is to point to a risen Savior. Intinya adalah mereka menunjukkan Yesus yang sudah bangkit. Number 4, Yang keempat, the gospel was stubbornly adhered to. Injil itu dipegang dengan teguh. Like, you couldn't get the disciples in the early church to stop believing. Kita tidak bisa membuat murid-murid pada yang di gereja mula-mula untuk meninggalkan iman mereka. Let's look at Acts chapter 22 to 24. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. No one at the time of Acts chapter 2 denied who Jesus was. Tidak ada orang pada saat cerita Kisah Para Rasul 2 ini yang bisa menyangkal bahwa siapa Yesus. Paul says, as you yourselves know, Paulus menulis seperti yang kamu tahu. that no one denied that Jesus was put to death. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Yesus telah dibunuh. They really believed in the miracles of Christ. Mereka percayakan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Paul continues in verse 23. Dilanjutkan di ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut
Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. It was the gospel was stubbornly adhered to. Injil itu dipegang dengan sangat teguh. I'm sure the first disciples and the apostles of Christ, they knew that this message was not going to be well received. Saya percaya para rasul dan murid-murid tahu bahwa pesan ini nggak akan diterima They pada waktu put itu. themselves in harm's way. Mereka membuat diri mereka dalam resiko What we berbahaya. just read was the first sermon of Peter, Yang kita baru baca itu adalah khotbah Petrus yang pertama. who a month earlier had denied Jesus 3 times. Yang sekitar sebulan sebelumnya baru saja menyangkal Yesus. But now he has this bold proclamation of the gospel. Tapi sekarang dia dengan berani berdiri dan menyatakan Injil. Something really happened to him. Sesuatu benar-benar terjadi dalam dirinya. Peter, he was imprisoned for his faith and beaten. Paulus di penjara dan dipukul. He was warned that he could not preach. Dia diingatkan bahwa dia tidak boleh lagi memberitakan Injil. Look at what Peter says in response to not being able to preach. Mari kita lihat apa respon Petrus saat dibilang dia tidak boleh lagi berkhotbah. Kisah para Rasul 4, 19-20. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. When we read the Gospels and even the historical accounts of the early church and the apostles, Kalau kita lihat cerita mengenai gereja mula-mula, we see that the early church stubbornly adhered to the gospel. kita bisa lihat gereja mula-mula mereka memegang dengan teguh There's imannya. only one reason. It's because it was true. Hanya ada satu alasan hal itu bisa terjadi, bahwa kalau hal ini adalah benar. Paul was stoned after preaching to the point of death, and then he gets up and he walks back into the city to preach again. Paulus dirajam sampai hampir mati setelah berkhotbah, namun ia bangkit dan kembali ke kota untuk berkhotbah lagi. The apostle John was boiled in oil and banished to live out his days on the island of Patmos. Rasul Yohanes direbus dalam minyak dan diasingkan untuk menghabiskan sisa hidupnya di Pulau Patmos. James and Paul were both beheaded. Yakobus dan Paulus dipenggal. Peter was crucified upside down. Petrus disalibkan terbalik. The reason is because he believed that he wasn't worthy to die in the manner of his Lord Jesus Christ. Kenapa? Karena Petrus percaya dia tidak layak untuk mati dengan cara yang sama seperti juru selamatnya. There's life-transforming power in the resurrection. Ada kuasa yang mentransformasikan kehidupan dalam kebangkitan. I think if you truly encountered the resurrected Savior, you know that this is true. Saya percaya kalau kita sudah bertemu dengan juru selamat yang bangkit ini, kita akan tahu mengenai kuasa transformasi If you ini. can remember before Christ, Kalau kita bisa ingat sebelum Kristus, and then you remember where you're at today, dan kalau kita bandingkan di mana kita sekarang, you can, and you've truly had an encounter with God. dan kalau saudara benar-benar sudah bertemu dengan There's Kristus, nothing that could take you away from believing. tidak ada yang bisa mengangkat saudara, meninggalkan saudara dari percaya kepada I want you Yesus. for a moment just to take yourself back to that moment. Saya ingin dalam waktu kita pikirkan kembali kepada saat itu. Maybe you were a child. Mungkin kita masih anak-anak pada Maybe waktu you were a itu. teenager getting ready to go through catechism and be baptized. Mungkin pada waktu kita remaja yang siap-siap untuk dibaptis. Maybe you were in your early 20s in college and you found Christ. Mungkin saudara waktu itu berumur 20 tahun pada waktu kuliah. When you encounter Jesus, it changes everything. Pada saat kita bertemu dengan Yesus, mengubahkan segalanya. And the resurrection is the result. It changes, it regenerates our life. Ya, kebangkitan itu yang menghasilkan kehidupan baru dalam kehidupan kita. I love the way that the early church performed baptism. Saya suka bagaimana gereja mula-mula melakukan baptisan. Now, I always explain this to those that I'm baptizing, Saya selalu ajarkan ini pada orang-orang yang saya baptis. although I don't usually ask them to do it. Biasanya kita udah nggak lakukan lagi hal ini. But the early church, what they would do during baptism Gereja mula-mula pada saat mereka melakukan baptisan, is they would get into the water and then they would take a bit of the water and put it into their mouth. ya pada saat mereka masuk ke dalam air itu mereka akan mengambil air dan masukkan ke dalam And mulut then they would mereka. turn to, I forget whether it was east or west, and we won't make a distinction right now. I'll just turn this Yeah. way. Dan saya lupa mereka menghadap kemana, barat atau timur. Saya cuma It was- ambil misalnya ke sini It arahnya, was wherever Satan was. ya dimanapun yang setan berada. And they would actually spit out of their mouth this water. Dan mereka akan meludahkan air itu ke arah sana. And I share this because there's these moments like baptism
Saya mau bagian hal ini karena ada satu momen dalam baptisan that if you think about it, it's kind of a weird thing for us to do. yang mungkin kita pikir agak aneh untuk kita Like, lakukan. why do we get together and we dunk ourselves in water? Kenapa kita berkumpul terus kita mencelupkan diri ke dalam air? Why would the early church start spitting things out of their mouth? Kenapa gereja mula-mula kok ini meludahkan air dari mulutnya? I believe these sorts of acts of the church, Saya percaya tindakan yang dilakukan gereja pada mula-mula they itu, mark us in a moment in time mereka menjadi penanda dalam kehidupan kita that we'll never forget. bahwa kita tidak akan lupa. I remember whenever I was 18 years old and went to a mass baptism service and I got baptized with 200 people. Saya ingat pada saat saya berumur 18 tahun saya mengikuti baptisan massal. I remember when I went into this pool with hundreds of other young people. Saya ingat saya masuk ke dalam air di kolam dengan ratusan orang lainnya. And because we were 18 and 19, Ya karena kami umur 18-19 you tahun. better believe we put some water in our mouth and spit it out. Saudara lebih baik percaya bahwa ya kami ambil air dan kami And we ludahkan. yelled, I renounce Satan in all of his ways. Dan kami berteriak kami meninggalkan kehidupan lama dan kejahatan semuanya. These moments, they change us and they transform us. Momen ini mengubahkan kami dan membuat penanda dalam kehidupan. Not because our will is strong, Bukan karena kami punya kemampuan yang kuat, because keinginan the kuat, resurrection is true. tapi karena kebangkitan itu benar. Just think about it. The fact that you're sitting here today is not a result of your will. Coba bayangkan saudara ada di tempat ini bukan karena saudara punya keyakinan kemampuan yang kuat. You know why I know that? Kenapa saya tahu? Because I know that all of us fail at so many things. Karena kita seringkali gagal dalam banyak hal. Every year we try to lose weight. Setiap tahun kita berusaha turunkan berat badan, We fail. kita gagal. We try to use technology less. Kita berusaha untuk mengurangi penggunaan teknologi, We fail. kita gagal. We try not to get angry at our spouse this week. Kita berusaha untuk nggak marah dengan pasangan kita, We fail. kita gagal. But somehow Tapi ternyata we come together every single week. kita datang bersama setiap minggu, We lift hands and worship to God. kita angkat tangan dan memuji Tuhan We wake up in bersama-sama. the morning to read our Bibles and pray. Kita bangun pagi hari untuk baca Alkitab dan untuk berdoa. We stay on the path of faithfulness Kita terus berjalan dalam langkah-langkah iman. because there's power in the resurrection of Jesus. Karena ada kuasa dalam kebangkitan Yesus. The resurrection, it was stubbornly adhered to. Jadi kebangkitan itu dipegang dengan teguh. The final thing is this, is that it stood up to scrutiny. Yang terakhir adalah kebangkitan itu bertahan menghadapi ujian dan pemeriksaan. Billy Graham said, if I was an enemy of Christianity, I would aim right at the resurrection because that is at the heart of it. Billy Graham menulis, jika saya adalah musuh Kristenan, saya akan langsung menyerang kebangkitan karena itulah inti dari semuanya. Many skeptics have come against the gospel. Banyak skeptis yang berusaha untuk menghancurkan Injil. It's probably one of the most scrutinized things in all of human history. Mungkin adalah salah satu yang paling diteliti atau yang paling dicari-cari. And until today, no one has disproven it. Dan sampai hari ini belum ada satu orang skeptik pun yang bisa membantah hal itu. And many have come to faith because of it. Tapi banyak yang malah menjadi orang percaya dengan melakukan hal itu. And I believe that the evidence that we have just heard, it demands a verdict. Dan saya percaya bahwa bukti-bukti yang kita dengar membutuhkan suatu keputusan. In 2019, Di tahun 2019, I felt like the Lord told us as a church, my International Church Bogor, saya rasakan dalam hati saya Tuhan manggil International Church Bogor. that before we ever open the church, we would baptize new believers. Sebelum kami membuka gereja, kita akan membaptiskan orang-orang terlebih dahulu. Well, in that year, I had met 2 Iranian refugees. Pada tahun itu saya bertemu dengan 2 pengungsi dari Iran. And they, of course, were from a different faith, Tentu saja mereka dari kepercayaan yang lain. but they were very curious about the faith of Christianity. Tapi mereka sangat tertarik dengan iman Kristen. And so we began inviting them to our Bible studies, Jadi kami mulai mengundang mereka untuk Bible study. sharing our testimonies and stories of Scripture with them. Membagikan kesaksian dan cerita-cerita kami mengenai Injil. And after about 6 months, I felt like it was time to give a clear presentation of the gospel. Dan setelah 6 bulan, saya rasakan bahwa ini waktunya saya memberitakan Injil secara sepenuhnya. And I'll never forget gathering with this couple. Dan saya nggak pernah lupa berkumpul dengan pasangan ini. And I shared this truth that we all believe, Dan saya bagikan kebenaran ini yang kita semua percaya. that Jesus died for our sins, Bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa that kita. he resurrected to bring us new life, Dan dia dibangkitkan untuk memberikan kehidupan yang baru bagi and that kita. all we need to do is put our faith in him, Dan yang perlu kita lakukan adalah menaruh iman kita kepada dia. and that he will give us new life. Dan dia akan berikan kehidupan yang baru. I shared this over several, about 30 minutes. Saya bagikan cerita ini sekitar 30 menit.
And whenever I got to the end, I asked them, I said, this message, it deserves a response. Dan pada akhirnya saya tantang mereka bahwa pesan ini membutuhkan respon. So there's 3 ways you can respond. Ada 3 hal saudara bisa merespon. Number 1, you can say, I don't believe. Pertama, kamu bisa bilang saya nggak percaya, I don't think it's true. kayaknya ini nggak benar. Number 2 is you can say, I'm just not ready yet. Atau yang kedua, saya belum siap. Number 3 is Yang you can ketiga. say, I believe. Yang ketiga, saudara bisa bilang saya percaya. It was so exciting when I said that, the husband and wife, they like jumped out of their seats and they said, yes, I believe. Pada saat saya berikannya 3, pasangan suami istri berdiri, loncat dan bilang saya percaya. The evidence, it deserves a verdict. Bukti-bukti ini membutuhkan keputusan. In 1 Corinthians 15, 17 to 20, Di 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. it says, if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins, then those who have fallen asleep in Christ are lost. If only in this life we have hope in Christ, we are all people most to be pitied. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. It's interesting when you come to this part of 1 Corinthians. Menarik pada saat kita sampai di bagian ini dari kitab 1 Korintus. It's our entire faith that hinges on this passage. Karena seluruh iman kita bergantung pada pernyataan ini. It makes us consider our lives, right? Membuat kita melihat, merefleksikan kehidupan kita. If Christ didn't raise from the dead, why are we here? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kenapa kita ada di tempat ini? About 11 years ago, I got on a plane to move to Indonesia. Sekitar 11 tahun yang lalu, saya naik pesawat untuk pergi ke I Indonesia. packed everything I owned into about 10 bags. Saya masukkan dalam koper semua yang kepunyaan saya, sekitar 10 koper. I've missed Christmases, birthdays, people's funerals. Saya kehilangan momen-momen ulang tahun, Natal, atau penguburan. My sacrifice is nothing compared to the writer of 1 Corinthians. Tapi pengorbanan saya nggak sebanding dengan penulis 1 Korintus. Paul gave up everything. Paulus memberikan segalanya. He was a high level leader in the Sanhedrin. Paulus itu adalah pemimpin tingkat tinggi di Sanhedrin. Wow, he probably had access to power, to wealth. Mungkin dia punya akses pada kuasa, pada kekayaan. The Bible says that he was beaten. Tapi kita menulis dia dipukuli, He was persecuted. dia disiksa, He went through so much. dia melewati banyak hal. And he says that I consider it all, my former life, it was all rubbish compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus. Tapi Paulus menulis, saya melihat kehidupan saya yang lama sebagai sampah dibanding kemuliaan yang Tuhan janjikan. Let's take it to your life. Mari kita masukkan dalam kehidupan kita. When you wake up in the morning and you have your devotions, Pada saat kita bangun pagi hari dan kita When melakukan devotion. when you have your prayer time with your families, Pada saat kita berdoa bersama dengan keluarga. when you wake up early to come to church, Pada saat kita bangun pagi hari untuk datang ke gereja. whenever you set out to disciple your kids, Pada saat saudara memuridkan anak-anak saudara. if Christ didn't raise, then all of it is meaningless. Kalau Kristus tidak bangkit, maka semua yang kita lakukan adalah sia-sia. You may be wondering, why does this theology matter to me? Mungkin saudara pikir, kenapa teologi ini sangat penting buat saya? Because it's like that block on the Jenga. If it falls, everything else falls. Karena seperti satu blok dalam mainan Jenga itu. Karena kalau blok ini ditarik, semuanya akan hancur. But look at what verse 20 says. Lihat di ayat 20. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Church, Christ has been raised. Gereja Tuhan, Kristus Your- telah dibangkitkan. Your life can be transformed. Kehidupan saudara bisa ditransformasikan. Your sin can be wiped clean. Dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Your marriage can be transformed. Kehidupan pernikahan saudara bisa Your ditransformasikan. children's destiny can go in a different direction. Anak-anak saudara masa depannya bisa pergi ke dalam That masa depan yang there's lebih baik. no mistake, no sin that's too big for Christ to overcome. Tidak ada kesalahan atau dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan oleh Tuhan. And this morning, I want us to have a conviction of the resurrection. Dan pagi ini saya mau kita punya keyakinan yang kuat akan kebangkitan Kristus. If we could, this morning, as we prepare to close, bow our heads, Mari close kita our sama-sama eyes. tundukkan kepala pagi hari ini untuk berdoa. The resurrection, it demands a response. Kebangkitan meminta kita untuk merespon nih hal ini. Response can be, no, I don't believe it. Responnya bisa kita bilang saya nggak percaya, It can be, no, I'm not ready yet. atau bisa juga kita bilang saya nggak siap.
Or we can say, yes, I believe. Atau kita bisa sama-sama berkata, saya percaya. I want all of us to take a moment to bow our heads, close our eyes. Mari kita sama-sama ambil waktu untuk tundukkan kepala. Can I just say this, that just showing up to church your entire life doesn't necessarily make you a Christian. Mari saya katakan, sekedar datang ke gereja bukan berarti kehidupan kita berubah. What makes us a follower of Jesus is faith in the resurrection of Christ. Tapi yang membuat kita disebut sebagai pengikut Kristus adalah iman kita kepada kebangkitannya. That the resurrection Jesus, He covers us so that God no longer sees us, but He sees His Son. Yesus yang telah dibangkitkan itu, Dia akan mengcover kehidupan kita. Dan pada saat itu Allah tidak lagi melihat dosa-dosa kita. And so speaking directly to those that feel God stirring in their hearts this morning, Saya mau bicara secara khusus pada saudara yang merasa bahwa Roh Kudus berbicara dalam hati saudara pagi hari ini. where you say, it's time for me to take that step of faith and say, I believe. Mungkin saudara merasa dalam hati, pagi inilah waktunya saya membuat keputusan itu. I'm ready to put my full faith in Christ. Saya siap untuk menaruh iman saya sepenuhnya dalam You Kristus. say, Pastor Ben, this morning before you close, I want you to pray for me. Saya mungkin saudara ingin bilang, Pastor Ben, pagi ini sebelum khotbah selesai, saya ingin saudara berdoa untuk saya. I want to pray for you this morning. Saya mau berdoa untuk saudara pagi hari ini. And if that's you with every head bowed and eye closed, Dan kalau ini adalah saudara, dengan mari semua mata tertunduk, in a moment between you and God, pagi ini hanya antara saudara dengan Tuhan. I ask you, if that's you, just slip up your hand so that you say, Pastor Ben, pray for me. Kalau ini adalah saudara, silakan angkat tangan saudara, dan saya akan berdoa. Is there anybody that would say, Pastor Ben, pray for me? You can raise your hand now. Ada di antara saudara yang mau bilang, Pastor Ben berdoa untuk saya. Yeah, I see those hands. I Ya, see those hands. saya lihat I berapa see those tangan hands. diangkat. One of the things that I love to do as a church Satu hal yang saya ingin kita lakukan sama-sama sebagai gereja, is to pray a prayer together. untuk berdoa satu doa ini bersama-sama. In some ways, it's almost become like a modern creed. Mungkin ini seperti pengakuan iman modern. For those that have prayed it before, Untuk mereka yang kita yang sudah berdoa sebelumnya, it's a reminder of what we believe. mari kita ingatkan diri kita sendiri apa yang sudah kita And for percaya. those that are praying it for the first time, Dan untuk saudara-saudara yang baru berdoa untuk pertama kali, it's a statement of faith of transformative power of Christ. ini adalah pernyataan iman yang akan mentransformasikan kehidupan saudara. I'm going to ask Pastor Finka to lead us in this prayer. Saya akan pimpin dalam doa. Mari saya akan berdoa dan kita akan ulangi bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami percaya pagi hari ini Engkau Allah kami, Engkau yang telah mati, Engkau telah dikuburkan, dan Engkau telah bangkit. Pagi ini kami terima Engkau masuk ke dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mulai hari ini sampai selamanya, aku adalah milik-Mu dan Kau adalah Tuhanku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.